Ini berdasarkan data BPS Bang, tahun 2023 kalau nggak salah Bang. Ya, Ini kan kalau di Indonesia tercatat ada 1.400 lebih kasus pemerkosaan nih ya. terhadap anak. Dan Aceh termasuk yang Yang paling tertinggi. tinggi. Ya, yang Itu paling tinggi. bagaimana? Apa betul nih Bang tentang data ini Bang? Bagaimana Eh, survei yang dilakukan? Mungkin sebenarnya ya kasusnya bisa saja lebih banyak Ya. dari yang didata oleh, karena kan yang didata oleh BPS ini adalah kasus-kasus yang terlapor saja gitu ya. Kalau saya bilangnya lihat anak-anak hari ini tuh kayak anak yang dewasa sebelum waktunya gitu ya, dan mereka mempertontonkan perilaku-perilaku orang dewasa yang dilakukan diperankan oleh anak, dan kontrol sosial tidak ada lagi. Ya. Karena memang kita ditakutkan, dikhawatirkan akan berurusan dengan berbagai macam pihak ya. Basajan Podcast. Pegang Lagena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Basajan Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, namun sering kita lupakan dan sering sulit kita bicarakan, yaitu tentang kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai manusia kita tentu harus menjaga dan melindungi tentunya yang terutama pada anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. Yaitu di studio kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Iwan sebagai pemantik pada diskusi kali ini. Ya, selamat datang Bang Iwan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dan terima kasih saya sudah diundang untuk hadir berbicara sekelumit tentang anak dan permasalahannya di Basajan. Dan terima kasih atas undangannya. Ngomong-ngomong, apa kesibukan kali ini Bang sekarang? Saat ini saya sedang sudah aktif mengajar di Prodi Komunikasi Universitas Teguh Umar. Nah, tapi sebelumnya sejak 2015 saya aktif di isu-isu dan penanganan anak sampai dengan terakhir kemarin Juni 2024. Jadi sekarang Abang nggak terlibat lagi terkait itu untuk permasalahan kasus anak? Ya, sampai dengan saat ini saya juga masih terlibat di beberapa kasus terkait dengan kasus-kasus anak gitu ya. Karena memang saya merupakan salah satu pekerja sosial yang memang mendampingi kasus-kasus anak selama ini di Aceh Barat salah satunya. Ini sangat menarik nih Bang tentang profesi Abang yang dahulu Bang. Ya. Tentang kerja kemanusiaan. Ini boleh diceritakan nggak Bang awal menjadi pekerja kemanusiaan itu? Ya, sebenarnya awal saya tertarik dengan isu-isu kemanusiaan ini adalah pasca tsunami ya. Pasca tsunami sebelumnya saya bergabung dengan Palang Merah, kemudian mengalami peristiwa tsunami dan peristiwa itu membawa saya untuk banyak terlibat di kasus-kasus dan permasalahan kemanusiaan. Dan dulu mulai dari evakuasi korban tsunami, kemudian pasca tsunami itu ada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian program perumahan, pemenuhan pangan dan gizi bagi korban pengungsi, sampai akhirnya saya saya menyelesaikan pendidikan saya juga di bidang penanganan bencana dan pengungsi di Bandung waktu itu. Dan setelah itu saya aktif di beberapa kasus-kasus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak waktu itu. Dan 2015 saya bergabung dengan program perlindungan anak lewat programnya Kementerian Sosial. Nah, dari program Kementerian Sosial itu saya ditempatkan di beberapa kabupaten kota, mulai dari Luxmawi, Aceh Utara, sampai akhirnya saya ditempatkan 2017 itu saya ditempatkan di Aceh Barat. Dan setelah 2017
saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di salah satu lembaga perlindungan anak internasional, SOS Children Village Indonesia, dan saya bekerja mendampingi para remaja yang mereka itu adalah anak-anak yang memang sebenarnya kehilangan harapan gitu ya, kehilangan harapan, kehilangan pengasuhan, sehingga saya menjadi pendamping remaja di SOS Children Village Melabu sampai dengan Juni 2024. Di kasus pertama Abang tangani setelah bergabung di SOS banget, Ya. apa kasus yang pertama Abang tangani? Sebenarnya kasus yang pertama saya tangani itu bukan saya setelah gabung di SOS gitu ya. Jadi kasus pertama yang saya tangani waktu itu adalah kasus pemerkosaan. Jadi pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa waktu itu. Saya ditempatkan di Dinas Sosial Aceh Utara. Saya mendampingi satu kasus pemerkosaan anak usia kelas 5 SD mendapatkan kasus pemerkosaan, kemudian keluarga dan anak ini harus diusir pindah dari kampung tempat di mana mereka tinggal. Nah, kemudian saya dampingi kasus ini sampai dengan penetapan putusan pengadilan. Jadi pelaku itu dihukum berdasarkan undang-undang dan sistem peradilan pidana anak 15 tahun penjara, dan anaknya waktu itu kami rujuk bersama Dinas Sosial Aceh Utara ke salah satu lembaga perlindungan anak yang ada di Banda Aceh, dan anak itu mendapatkan pendampingan dan pengasuhan sampai dengan dia berusia tamat SMA waktu itu. Dan setelah tamat SMA, anaknya dikembalikan ke keluarga. Dan menurut informasi kemarin anaknya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Banda Aceh, seperti itu. Jadi sejak Abang menangani kasus-kasus nih kekerasan terhadap, kira-kira berapa kasus Bang yang sudah hari? Dan sejak kapan Bang? Sejak tahun berapa nih? Kalau kasusnya berapa saya juga nggak tahu berapa, nggak ingat lagi saya, nggak ingat. Karena saya data kasusnya ada, mungkin masih ada gitu ya. Tapi sejak 2015 sampai dengan 2024 itu saya lupa jumlah kasusnya berapa gitu ya. Tapi sejak 2015 itu saya mulai penanganan kasus sampai dengan terakhir kemarin itu 2024 masih kasus terakhir yang saya tangani kasus tentang kasus penyebaran video asusila gitu yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak. Itu terakhir kasus yang saya dampingi dan saya selesaikan sampai dengan kesepakatan dilakukannya diversi jalur perdamaian di antara kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak pelaku dan korban itu mendapatkan sanksi dan hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan pelaku dan tidak memberatkan korban. Jadi itu terakhir kasus yang saya tangani. Ini berdasarkan data BPS Bang, tahun 2023 kalau nggak salah Bang. Ya. Ini kan kalau di Indonesia tercatat ada 1.400 lebih kasus pemerkosaan terhadap anak. Dan Aceh termasuk yang paling tinggi. Ya, yang itu bagaimana? Tinggi. Apa betul nih Bang tentang data ini Bang? Bagaimana survei yang dilakukan? Mungkin sebenarnya ya kasusnya bisa saja lebih banyak dari yang didata oleh, karena kan yang didata oleh BPS ini adalah kasus-kasus yang terlapor saja gitu ya, belum kasus-kasus yang tidak terlapor. Jadi kan salah satunya kenapa Aceh itu kasusnya itu tinggi gitu ya. Jadi tingkat keberanian, tingkat pemahaman dan orang-orang yang ada di Aceh untuk menyelesaikan kasus itu juga termasuk tinggi gitu ya. Jadi begitu ada kasus orang Aceh di Aceh gitu ya, di Aceh segera melaporkan ke pihak-pihak terkait. Artinya selama ini teman-teman dari dinas sosial, teman-teman dari pekerja sosial, teman-teman dari perlindungan perempuan dan anak yang ada di dinas DP3 berperan aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat jika terjadi
hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan, gitu ya. Jadi kekerasan itu kan dibagi menjadi 4. Ada kekerasan fisik, non fisik, dan ada kekerasan verbal dan non verbal. Jadi 4 jenis kekerasan ini sebaiknya tidak terjadi kepada anak, juga termasuk juga kepada perempuan, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari perjalanan masa lalu anak-anak yang mengakibatkan perubahan perilaku di masa yang akan datang bagi anak-anak itu. Ya, kalau kita lihat ini kan daerah syariat Islam, Bang. Ya, Kalau dulu kita tidak pernah mendengarkan kekerasan terhadap anak kayak pemerkosaan, pembunuhan, dan pelecehan. ya. Kenapa, Bang? Apa faktor kenapa hari ini Aceh ini termasuk perilaku yang paling tinggi di sini, Bang? Apa Ya, nih faktornya ada nggak? yang pertama sebenarnya ada banyak faktor gitu ya. Tapi Hmm. salah satunya itu adalah eh, perhatian, pengawasan dari orang dewasa terhadap anak itu semakin rendah. Artinya dengan berbagai macam perspektif dan pemahaman hari ini, eh, berbagai macam pihak itu sekolah gitu ya, terus orang dewasa dan bahkan lingkungan sosial itu sudah tidak berani lagi memberikan sanksi sosial kepada anak-anak yang hari ini mereka mengalami permasalahan. Jadi bentuk teguran saja itu sudah dikatakan sebagai bentuk kekerasan verbal terhadap anak. Nah, artinya kenapa kasus itu semakin lama semakin banyak gitu ya. Padahal pengetahuannya itu kan semakin meningkat gitu ya. Bahkan penyuluhan sosialisasi juga semakin meningkat. Nah, karena faktor utamanya itu adalah kontrol sosial dari masyarakat secara umum itu sudah tidak ada. Jadi kita boleh amati gitu ya, berapa banyak sekolah yang ada di Aceh Barat misalnya. Berapa banyak warung kopi dan berapa banyak kios-kios yang memperdagangkan rokok kepada anak sekolah. Dan semua kios-kios rokok itu nggak ada yang negur anak-anak yang merokok, gitu ya. Nah, dan itu salah satu bukti bahwa orang dewasa tidak melakukan kontrol sosial lagi terhadap anak-anak. Yang berikutnya adalah ketika anak-anak melakukan kejahatan dan kesalahan, lingkungan sosial itu juga sudah tidak mau lagi, nggak mau ambil peduli, gitu ya. Biarkan anak siapa, biar keluarganya, biar ayah ibunya yang ngurusin, gitu kan. Kita nggak mau ambil pusing. Kenapa? Kalau ditegur maka anaknya akan mengatakan bahwa telah terjadi kekerasan verbal atau telah terjadi kekerasan non fisik yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh misalnya pihak sekolah atau orang-orang yang ada di sekitar. Dan inilah yang menyebabkan eh, anak menjadi merasa bebas, ya. Dia merasa bebas untuk melakukan apapun di hadapan orang dewasa. Bahkan di depan kita orang dewasa pun dia nggak ragu-ragu lagi untuk merokok, untuk pacaran gitu ya, dan melakukan hal-hal yang memang di luar batas usia anak gitu ya. Akhirnya kalau saya bilangnya lihat anak-anak hari ini tuh kayak anak yang dewasa sebelum waktunya gitu ya, dan mereka mempertontonkan perilaku-perilaku orang dewasa yang dilakukan diperankan oleh anak, dan kontrol sosial tidak ada lagi. Karena memang kita dikhawatirkan akan berurusan dengan berbagai macam pihak ya, mulai dari nanti desa sampai dengan hukum negara gitu ya, polisi, jaksa dan ke pengadilan. Karena kan akan dituntut gitu. Padahal yang kita mau lakukan itu adalah tujuannya ingin kebaikan dan ingin menegur dan ingin melakukan semacam perubahan dan perbaikan di lingkungan sosial. Tapi karena responnya tadi berbeda, maka dampaknya juga akan berbeda. Jadi ada tadi kita kembali lagi kepada yang tadi itu. Ada 4 jenis kekerasan gitu ya. Kekerasan fisik, non fisik, kekerasan verbal dan non verbal gitu ya. Nah, hari ini kan tadi semua orang itu takut untuk berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan anak gitu ya. Jadi salah kata akan menyinggung berdampak kepada psikologi anak gitu ya. Kemudian salah memberikan tindakan dan hukuman berdampak kepada psikologi dan tumbuh kembang anak juga gitu ya. Kemudian kalau gurunya sering marah-marah berdampak kepada emosi dan kecakapan anak untuk keberanian anak untuk bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Padahal
dalam proses pendidikan ada undang-undang, ada peraturan menteri yang mengikat gitu ya, mengikat sebenarnya yang bisa menjadi acuan pada undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak tadi gitu ya, bahwa guru itu boleh memberikan sanksi gitu ya, boleh memberikan sanksi kepada muridnya agar muridnya itu kembali kepada konsentrasi untuk menerima proses pembelajaran. Nah, artinya hukuman yang diberikan oleh guru itu adalah hukuman yang memang tidak memberikan bekas, tidak berbekas, tidak ada luka fisik, dan hukumannya itu diupayakan adalah hukuman yang bisa membangun dan memotivasi anak untuk kembali fokus dan berkonsentrasi kepada proses pembelajaran. Artinya pakai bahasa yang santun mungkin, atau lewat body touching gitu ya. Jadi anaknya itu disentuh untuk kembali fokus pada proses pembelajaran, atau eye contact gitu ya. Atau gurunya itu melakukan tatapan mata langsung dengan anaknya, bahwa itu sebagai bentuk teguran anaknya itu untuk tidak main-main, tidak lasa atau tidak melakukan hal-hal di luar proses pembelajaran misalnya. Artinya itu perlu dilakukan oleh guru. Nah, kadang anak-anak hari ini juga memberikan respon yang berbeda gitu ya. Jadi setelah dilakukan eye contact atau dilakukan body touching, nah anaknya ini merespon dengan sesuatu yang di luar di luar nurul gitu ya. Di luar nalar gitu. Artinya kadang anaknya merespon dengan bikin gurunya itu tambah emosi atau mungkin menyakiti gurunya. Dan artinya ketika memahami undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, dan peraturan menteri tentang dunia pendidikan, dia juga harus dikembalikan fokusnya gitu. Kalau memang lembaga pendidikan itu tidak punya kuasa, tidak punya wewenang untuk memberikan teguran kepada anak, maka hapuskan saja gitu ya. Hapuskan saja dunia pendidikan itu. Biar semua anak itu diasuh oleh keluarga masing-masing di rumah. Artinya kan nggak mungkin juga gitu ya. Kenapa? Karena kan orang tua juga perlu bekerja untuk mencari dan pemenuhan nafkah sehari-hari. Nah, berikan tanggung jawab itu kepada guru sepenuhnya. Kemudian guru juga melakukan kontrol dan monitoring dan mengevaluasi segala tindakan respon yang diberikan oleh guru kepada siswanya, sehingga ada bonding, ada ikatan emosional yang terjadi antara guru dengan siswa. Nah, sehingga ketika guru memberikan teguran, guru memberikan eye contact, guru memberikan body touching kepada siswanya itu akan kembali kepada titik fokusnya. Jadi tidak harus melakukan hal-hal yang berbau kekerasan gitu ya. Nah, atau mungkin kalau memang dirasa itu sudah terlalu mengganggu, nah siswanya disuruh keluarin saja dulu, suruh alihkan ke guru yang lain, apakah ke guru BK atau ke kepala sekolah, biar si anaknya ini, si siswanya ini bisa ditangani oleh pihak lain dulu, biar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nah, karena selama ini manusia itu kan guru juga punya tingkat emosi yang kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu ya, dengan berbagai permasalahannya. Artinya kalau dia diselesaikan dengan sesuatu yang terkontrol, maka dia akan berakhir dengan sesuatu yang baik. Jadi guru tidak perlu merespon dengan hal-hal yang berbau kekerasan yang bisa berdampak kepada nanti dijadikan sebagai bahan laporan aduan telah terjadi kekerasan terhadap anak. Jadi artinya ada pihak-pihak yang perlu dilibatkan di dalam proses pembelajaran tadi. Saya pikir itu salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang nantinya kemungkinan akan terjadi antara guru dengan siswa, ya. Selama Abang tangani kasus kekerasan terhadap anak, yang paling banyak nih Bang, jenis kekerasan bagaimana nih Bang? Paling banyak yang sudah sebenarnya kasusnya itu banyak ya. Jadi mulai dari fisik, mental gitu ya, verbal, non verbal. Kasus yang paling banyak terjadi kalau hari ini di Aceh itu adalah kasus pelecehan seksual.
ya. Kasus pelecehan seksual, kemudian kasus-kasus kasus-kasus kekerasan verbal lah gitu ya, yang paling banyak. Nah, kasus-kasus ini muncul karena memang ya dunia ini kan sudah tanpa batas nih hari ini. Gitu ya. Kebebasan anak untuk mengakses teknologi, kemudian dunia pendidikan juga kalau tanpa teknologi tidak akan berkembang juga gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu sebenarnya yang paling penting adalah fungsi dan pengawasan orang tua itu hampir tidak ada. Jadi waktu orang tua itu untuk mengontrol, mengawasi, kemudian jika mungkin membatasi waktu penggunaan teknologi itu juga tidak bisa dilakukan oleh belum bisa dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua pagi itu sudah mulai bekerja gitu ya. Malam pulang kerja, malam sudah harus istirahat. Besok pagi harus kerja lagi gitu kan. Nah, akhirnya anak-anak ini kan tidak seperti anak zaman dulu gitu ya. Jadi pulang sekolah itu mereka punya lingkaran, punya permainan yang semuanya itu outdoor gitu ya. Jadi kalau pulang ke rumah itu sudah istirahat. Nah, kalau hari ini mereka mau main, nggak ada lagi anak-anak yang main di halaman, main-main ya permainan-permainan yang bisa menghabiskan energi gitu ya. Tapi justru malah permainan-permainan mereka sibuk dengan game, mereka sibuk dengan media sosial gitu ya. Bahkan mungkin saya juga sering bilang tuh anak-anak generasi Z, generasi Alpha itu kan kalau misalnya ada yang nyenggol gitu kan, atau anak-anaknya nyenggol sepeda gitu kan, atau nyenggol sepeda motor, nyenggol sepedanya yang harus minta maaf. Jadi karena tadi gitu, mereka tidak memahami bagaimana interaksi sosial. Bahkan mungkin anak-anak sekarang tuh yang generasi Z, generasi Alpha, tetangganya yang meninggal atau menderita di depan rumah, dia nggak tahu. Kenapa? Karena relasi sosialnya sudah hampir tidak ada. Nah, kalau anak zaman dulu, setiap ada kegiatan-kegiatan sosial, gitu ya, ada acara kenduri dan lain sebagainya, itu dilibatkan, gitu ya, dan mereka aktif di dalamnya. Nah, kalau hari ini kan agak sulit kita menemukan generasi-generasi seperti itu. Jadi anaknya sibuk dengan media sosial, kemudian kontrol orang tuanya tidak ada, dan akhirnya salah kaprah, gitu ya, salah kaprah dan menganggap media sosial itu adalah sebagai sumber pembelajaran dan pendidikan yang mereka dapatkan. Dan orang tua pun hari ini tidak mampu memberikan peringatan-peringatan, tidak mampu memberikan pendidikan yang memang seharusnya diberikan oleh orang tua. Gitu ya. Artinya gini, di dalam pendidikan pengasuhan itu, ibu itu kan ibu itu makhluk ya. Ibu itu makhluk yang selalu berpikir agar anaknya itu nggak boleh kenapa-kenapa, gitu kan? Nah, sementara ayah makhluk yang selalu berpikir bahwa dia selalu khawatir anaknya itu nggak bisa apa-apa, gitu ya. Nah, kadang ibu dengan ayah ini juga nggak ketemu komunikasi. Berbeda deh. Jadi fasilitas semua diberikan, gitu kan? Sementara ayahnya memberikan batasan. Dan akhirnya yang berkonflik ayah dan ibunya, gitu ya. Berkonflik ayah ibunya disaksikan oleh anak, dan anaknya juga melampiaskan bentuk-bentuk emosi di luar rumah dengan berbagai fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang dialami di dalam rumah. Atau juga ada kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini orang tua itu mengabaikan, gitu ya, mengabaikan cerita-cerita anak atau mengabaikan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi anak. Misalnya pas pulang sekolah orang tuanya itu tidak pernah bertanya apa yang dirasakan hari ini, bagaimana belajarnya, gitu kan. Justru anak pulang sekolah, masuk kamar udah hilang, gitu kan. Mau makan siang mau enggak orang tuanya juga nggak tahu. Nah, artinya kelekatan orang tua dan anak ini juga perlu menjadi acuan, ya, perlu menjadi acuan agar generasi Z dan generasi Alpha ini bisa menjadi menjadi generasi yang mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang, gitu ya. Di generasi sekarang generasi gadget, apa? Ya, generasi gadget, gitu ya. Mereka ketergantungan dengan teknologi, gitu kan. Dan nggak mau tahu dengan lingkungan sosialnya, apa fenomena, apa permasalahan. Untuk menghibur pun harus gadget. Ada mama ya.
Kalau anaknya nangis, gadget. Ya, jadi dari bayi gitu kan. Iya, Dari bayi mereka sudah diberikan gadget gitu ya, dari bayi dengan itu. Ini seolah-olah mereka lahir itu di-download gitu ya. Jadi susu formula. Ya, artinya ini perlu menjadi apa? Perlu gerakan bersama ya. Perlu gerakan bersama, perlu kesadaran bersama bahwa mengembalikan situasi sosial, lingkungan sosial itu harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Artinya lingkungan sosial itu harus menjadi lingkungan yang memang benar-benar ramah anak dan memberi perlindungan dan jaminan perlindungan kepada tumbuh kembang dan masa depan anak-anak, agar tidak terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan gitu ya, penyimpangan-penyimpangan pada anak. Nah, kalau penyimpangan-penyimpangan ini terus terjadi, maka dampaknya adalah ke generasi berikutnya. Jadi semakin hari kasus anak ini kan bukan semakin berkurang gitu ya. Justru kasusnya itu semakin bertambah. Kenapa? Karena dia kan ada gejala gitu ya. Gejala, model, kemudian diikuti jadi tren. Dan kebijakan pemerintah juga harusnya proaktif untuk mendukung penguatan sosial yang ada di kelembagaan masyarakat. Basajan Podcast. Pegang Lagena.